Halo semuanya, selamat datang di channel saya Marvel Pinocchio. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Ketika Senja Berlalu Pergi. Selamat mendengarkan. Ketika senja berlalu pergi, ketika sinar jingganya mulai kelam, ketika langit biru mulai menghitam, ia, wanita yang manis itu, menumpahkan segala air mata pengharapannya, menumpahkan segala rasa sesal akan kehidupannya yang terasa gelap ketika senja berlalu. Senja, dia adalah seorang wanita cantik yang penuh dengan berjuta pesona. Awalnya, seorang gadis yang dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya, seorang gadis yang lebih senang dipanggil Senja. Terlebih karena ia sangat menyukai sebuah momen ketika senja menyapa dirinya. Namun saat itu, saat senja menuju malam yang terasa tak seperti biasanya, saat langit-langit semakin menua, saat hujan-hujan bertahan di antara mega, ada sesuatu yang terasa hampa dan berbeda. Dirasakannya sakit dan sesak yang menyelimuti setiap ruang dalam hatinya, memaksa bola matanya mengeluarkan aliran air yang sungguh sulit untuk ia bendung sampai matanya terasa perih. Sungguh tak ada hal yang lebih menyakitkan dari sebuah kehilangan. Mulutnya yang semula terkunci enggan berbicara, kini mulai menggumam mengeluarkan sebuah kalimat yang menggambarkan tentang makna dari semua tangisannya. Ibu, sungguh aku menyayangimu, aku tak ingin sendiri tanpamu. Aku tak ingin menelusuri setiap mimpiku tanpa adanya sesosok ibu. Sungguh, kenapa Tuhan tak mengambil nyawaku sekalian, Bu? Kenapa harus ibu yang diambil olehnya? Kenapa aku tidak, Bu? Aku mohon, kembali bersamaku. Tangisnya semakin membuncah kuat sambil mengeluarkan semua kalimat-kalimat penyesalan atas sebuah kehilangan. Bagaimana tidak, saat senja berlalu, saat senja menghilang, hilanglah jua seseorang yang amat dia sayangi. Saat senja telah berganti malam, kegelapan bertambah kelam dengan kehilangan sosok yang sangat berarti untuk hidupnya. Malam itu adalah malam ketiga ia benar-benar ditinggalkan oleh ibunya. Dan malam itu merupakan malam ketujuh usai kejadian itu terjadi. Kejadian yang berujung keputusasaan, kejadian yang merenggut semua semangat dalam hidupnya, kejadian yang hampir membawa seluruh kesempurnaan hidupnya. Akibat kejadian itu, ibu yang sangat senja sayangi harus pergi untuk selamanya dari kehidupan dunia setelah 4 hari dirawat di rumah sakit karena sebuah kecelakaan. Segala hal harus diusahakan untuk menyelamatkan sosok wanita lembut itu. Tapi takdir berkehendak lain. Takdir berlawanan dengan harapan. Takdir mengharuskan senja hidup sendiri tanpa seorang ibu juga ayah yang telah hampir 5 tahun meninggalkan kehidupan indah di keluarga mereka. Hari-hari setelah sepeninggalnya sang ibu dipenuhi oleh tangisan-tangisan yang sulit untuk dihilangkan oleh seorang gadis itu. Akibat kejadian itu, senja menjadi malas untuk pergi kuliah, bahkan untuk sekedar mencari angin segar. Tak jua ia melakukan. Harinya dipenuhi oleh kemurungan, sebagian semangat hidupnya sudah hilang terbawa senja yang berlalu pada malam itu. Hingga keadaan itu membuat sahabat-sahabat baiknya merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Tak biasanya senja seperti itu. Sebuah kehilangan itu meski tanpa seseorang ayah.
Senja adalah sosok gadis yang sangat ceria, juga ramah pada siapapun. Keramahannya yang membuat cantik di wajahnya tak pernah pudar. Dan karena keramahannya lah yang membuat Senja disayangi oleh banyak orang. Seringkali teman-temannya berkunjung dan menemani Senja sembari memberikan beberapa catatan juga tugas kampus. Seringkali pula sahabat-sahabatnya bertingkah bodoh demi membuat sedikit satu ulas senyuman tercipta. Namun tetap saja bibirnya hanya terkunci rapat dengan ratapan mata yang kosong. Sen, ayolah please. Jangan terus-terusan seperti ini. Mana Senjaku yang dulu aku kenal sebagai seorang yang sangat ceria dalam ulasan senyum manisnya. Mana Senjaku yang juga baik dan juga cantik, yang selalu menebarkan pesona kebaikannya. Lihat, dunia makin luas, dunia masih menunggu untuk kamu genggam. Dan hidupmu masih terpampang luas dengan nyata. Tak ada artinya jika kamu harus termurung seperti ini. Apa kamu tega jika di sana ibu kamu ikut menangis melihat keadaanmu yang seperti ini? Apa kamu tega ibumu yang tidak tenang karena meninggalkanmu dengan keputusasaan? Ayo dong Sen, bangun lagi, semangat untuk mencapai kehidupanmu yang sempurna. Masih banyak yang menyayangi kamu dan siap untuk menemani kamu. Juga sebenarnya masih banyak orang yang hidupnya lebih parah dan kesepian daripada kamu. Kamu harus buka lebar mata hati kamu, Sen. Nia, sahabat dekat Senja, mencoba memecahkan kemurungan gadis itu. Dengan harapan semua kata-kata yang sering kali ia ucapkan itu dapat membangun motivasi untuk memungkas keputusasaan. Namun tetap masih sulit rasanya untuk membuat Senja menjadi jiwa yang kembali ceria. Hingga saat malam tiba, masih dalam kemurungan yang menyelimuti setiap hari-harinya, Senja menyempatkan diri untuk membuka salah satu sosial media yang dia senang. Ya, setelah kejadian itu, ia tak lagi membuka media sosial, bahkan untuk sesekali melihat layar handphonenya pun enggan untuk ia lakukan. Dinyalakannya sebuah komputer yang berada di ruangan kamarnya itu. Perlahan ia mulai mengetiknya alamat email dan kata sandi untuk sosial media tersebut. Hingga setelah beberapa saat ia on face, ada seseorang yang menyapanya lewat chat. Hai, apa kabar Sen? Tak ia hiraukan karena seperti biasa, Senja adalah seseorang gadis yang enggan untuk meladeni chat dari orang yang tak jelas ia kenal. Terlebih setelah kejadian itu, untuk mencakap dengan orang terdekat pun ia enggan. Apalagi orang yang tak jelas. Namun entahkah kenapa rasanya terbesit sebuah keinginan untuk membalas chat dari orang yang membuatnya penasaran. Dengan ragu-ragu dibalaslah chat tersebut dan muncullah sebuah obrolan yang terlalu panjang. Ya, kabarku begitu saja. Dengan siapa ini? Begitu. Gimana? Apa kamu baik-baik saja? Lupakah kamu denganku? Ini siapa ya? Kamu tidak jelas. Aku sudahi obrolannya. Oke, maaf. Aku Fajar. Ingatkah kamu padaku? Aduh mas, umurku sudah 18 tahun. Dan selama ini aku telah banyak sekali nama Fajar yang aku temui. Kalau ada penjelasan lebih signifikan, mungkin aku bisa coba mengingat. Ya sudah, tak usah kau paksakan, tak penting juga, sudah terlalu lama juga pula. Mungkin kamu sudah lupa. Ya, sudah tak ada balasan lagi setelah itu. Karena merasa penasaran, Senja iseng-iseng membuka dan melihat profil orang tersebut.
Sebetulnya malas sekali untuk melakukan hal seperti itu, mencari tahu informasi dari seseorang, tapi entah mengapa ada sesuatu yang aneh dengan orang yang bernama Fajar itu. Waktu terus berlalu, detik demi detik pun terus bergulir menangkas waktu. Senja yang indah warnanya tak terang bersiluet jingga menciptakan sebuah ketenangan bagi hati seorang gadis kecil bernamakan Senja. Selalu begitu senja, ia selalu membuatku nyaman. Saat ini selalu menghadirkan ketenangan, meski saat ini senja terapung sepi, tapi selalu ku terbangkan angan pada jingganya. Seorang ibu selalu bahagia di sana, tanpa sadar air matanya kembali menetes bersamaan dengan kalimat yang terucap. Namun tangisan ini berbeda, ada sebuah keikhlasan yang mengiringi tangisan itu. Tentu saja Senja mulai memahat keikhlasan atas kepergian ibunya. Dari itu, Fajar, sosok laki-laki yang beberapa minggu ini menemani Senja lewat sebuah chat, mulai menampakkan kejujurannya. Kejujuran atas sebuah pengakuan dari sebuah Senja. Kaget namun ada senang dalam hatinya. Ya, Fenya Harpijar. Itulah nama asli dari sosok laki-laki yang beberapa minggu ini telah berhasil mengukir kembali senja indah dalam keseharian gadis itu. Dan sungguh nama Fajar Harpijar adalah nama yang tak asing untuk Senja. Laki-laki itu adalah penggemar kecil yang selalu Senja harapkan. Farsa Harpijar yang telah menemani kemurungannya itu adalah laki-laki yang sebenarnya telah lama ia kenal. Laki-laki yang pernah mengukir senja indah pula dalam hidupnya kala itu. Senja dan Fajar adalah dua sosok anak kecil yang dahulu mengukir persahabatan indah. Dua sosok anak kecil yang selalu memahat keindahan di kala Fajar dan Senja. Samar-samar kilauan cahaya di kala Fajar dan Senja adalah hal yang paling mereka sukai. Ketika sinar mentari tidak begitu jelas, ketika mentari baru menampakkan diri dan bergegas, menyembunyikan diri ketika samar-samar cahaya akan berubah menjadi siang dan malam. Itulah momen paling indah pada pandangan matanya. Dan saat ini setelah 11 tahun jarak memisahkan mereka, setelah 11 tahun siang dan malam menghalangi pertemuan antara Fajar dan Senja, kini di saat malam dan siang mereka kembali menuai sebuah percakapan. Mereka mulai memangkas jarak yang memang begitu jauh mulai beratraksi. Sosok sahabat kecil yang sangat merindukannya, kini kembali ada menemani di saat senja yang kian memudar, menemani senja hingga senja berlalu dan muncul kembali senja berikutnya. Sungguh aku tak sanggup menjelaskan apa yang aku rasakan. Namun sebelum aksara menua dan lapuk digerogoti musim, aku hanya bisa melukis sebuah kalimat bahwa aku sangat senang kau kembali hadir dan aku sungguh sangat merindukanmu. Tulis gadis itu dalam obrolan dengan Fajar. Dan tentu saja hal yang sama dirasakan oleh laki-laki bernama Fajar itu. Tak lama ia mencari akun atau media sosial apapun yang bisa menghubungkannya dengan sahabat kecilnya itu. Namun harus menunggu selama 11 tahunlah akhirnya mereka bisa kembali berkomunikasi. Hingga setelah pengakuan itu mereka semakin dekat. Komunikasi mereka berlanjut pada media sosial lain sampai suatu saat Fajar berencana untuk berkunjung ke daerah tempat ia tinggal dahulu. Sebuah daerah yang banyak tersimpan kenangan antara Fajar dan Senja. Tak hanya Fajar, Senja pun berniat hal yang sama. Mereka berunding, mereka
akhirnya menentukan waktu yang pas agar mereka bisa berkunjung ke tempat yang secara bersamaan. 3 September adalah tanggal di mana akan ada sebuah pertemuan antara sahabat yang telah lama berpisah. Tentu saja mereka telah menyiapkan semuanya dengan indah. Senja yang mulai merasakan ada sebuah perasaan yang lebih dari seorang sahabat, merasakan keraguan yang hebat dengan pertemuan yang akan dijalaninya. Sementara Fajar, ia sangat bersemangat untuk menemui Senja yang telah lama berlalu. Siang itu, Fajar memulai perjalanannya. Mereka berjanji untuk bertemu saat Senja akan datang. Mereka berjanji akan bertemu saat matahari akan kembali ke peraduannya. Dan Fajar sangat bersemangat datang lebih awal dari waktu yang mereka janjikan. Tepat pukul 4 sore itu, Fajar tiba di suatu tempat di mana ada sebuah rumah pohon usang yang masih tegak berdiri di sela-sela dahan pohon. Sambil menunggu, ia mencoba membersihkan debu-debu tebal yang memenuhi rumah pohon itu, sembari ditaruhnya hiasan-hiasan kecil agar terlihat sedikit lebih indah. Ya, Fajar ingin membuat sedikit kejutan untuk Senja sahabat kecilnya itu. Namun, entah kenapa kabut hitam tampak tersirat di sela-sela senja yang mulai menguning. Begitupun dengan gadis bersama Senja itu. Bayangan samar keraguan mulai menghujami pikirannya untuk mematahkan niatnya bertemu dengan Fajar. Turunlah gadis itu dari sebuah taksi dengan dibantu oleh sang supir. Untuk sampai tempat tujuan, ia masih harus berjalan. Di tengah perjalanan, dengan kesusahan payahnya, hujan pun membasahi jalanan yang Senja lalui. Senja yang diharapkan akan indah tertutup oleh kabut hitam dan rintihan hujan. Saat itu membuat gadis itu semakin ragu untuk menemui Fajar. Dengan dibantu oleh sebuah tokat penumpang kakinya agar mampu berdiri tegak, ia menepikan diri dan duduk di sebuah benteng tidak terlalu tinggi. Di tengah air hujan yang membasahi badannya, Senja menangis, seolah-olah hujan adalah air mata yang mengalir di sela-sela pipi Senja. Tuhan, aku tak yakin ingin dengan pertemuan ini. Aku tak yakin akan menemui Fajar dengan kekelaman yang ada pada diriku. Saat ini Senja tak lagi indah. Saat ini Senja cacat. Tak ada rona jingga yang menyertai. Tak ada samar-samar kilauan cahaya mentari yang mengagumkan. Tuhan, kejadian itu sudah merenggut kedua keindahan senjaku. Aku tak ingin menemui Fajar dengan badanku yang tak memiliki keseimbangan untuk berjalan melalui hari. Air matanya kembali membuncah, keluar mengalir di deras pipinya. Kecelakaan itu ternyata membuat kaki Senja patah, membuat Senja harus berdiri tegak dengan bantuan tongkat. Dan hal itu membuat Senja enggan menemui Fajar, membuat Senja malu untuk menemui Fajar. Berulang kali handphone gadis itu berdering karena panggilan laki-laki itu. Namun sama sekali tak ia hiraukan. Dengan rasa sesak tak tertahan, Senja membantingkan dan membuat handphonenya terombang-ambing terbawa arus selokan air hujan. Ia telah memantapkan hati untuk menutup diri dari siapapun. Kejadian itu benar-benar merenggut kesempurnaan hidupnya. Tak kupedulikan laki-laki itu dengan rasa sakit yang amat menyekat di dada. Ia berlari kencang di tengah hujan tanpa mempedulikan rasa sakit di kakinya. Ia menangis sejadi-jadinya. Ia kembali menuju tempat tinggal di mana ia akan hidup sendiri, tanpa siapapun.
Seolah tiba di tempat menanam sepinya itu, ia membuka sebuah pesan di Facebook. Ia melihat semuanya, ia melihat ketika kamu pergi, aku melihat ketika senja menangis, aku tak apa yang kamu pikirkan, apakah ini indahnya senja yang kau bangga-banggakan? Gelap tanpa kilau matahari yang turun mengendap-endap. Apakah seperti itu senja yang indah yang kau banggakan? Hitam tertutup kabut gelap dengan keheningan dan duka yang bergeliming. Hei, kenangan itu memang untuk diingat, namun jika kenangan itu untuk menyakiti, jangan kau ambil rasa sakitnya. Apa kau pikir hanya senja yang bisa berkabut? Apa kau pikir hanya jingganya senja yang dapat tertutup awan hitam? Apa kau tak memikirkan kala fajar ia bisa saja kelam. Saat musim hujan, fajar tak nampak tertutup oleh kabut. Namun setelahnya ada siang yang berderang menghapus kabut. Meskipun tidak terlalu silau, tidak ada keindahan dan aku bisa menemui fajar selanjutnya. Begitupun senja. Ia seharusnya senang karena setelah senja ada malam dengan taburan bintang dan setelah itu kau bisa menemui fajar. Kau harus tahu, fajar tak selalu indah sama seperti senja. Dan aku adalah fajar. Aku tak seindah sang senja, pikirkan. Kau tak tahu karena kau telah menemui fajar. Dan kau harus tahu bahwa aku sama seperti kau. Kecelakaan 3 tahun lalu membuatku harus menggunakan kaki palsu. Lalu kau beruntung hanya cedera beberapa saat. Saat inikah senjaku yang aku harapkan dari dulu. Seperti inikah senjaku yang ingin aku temui dari dulu. Sungguh bukan seperti ini senja yang aku tahu. Tangis gadis itu semakin pecah, mengalirkan derasnya aliran air mata penyesalan yang sangat membuat hati ini dan matanya perih. Ia menangis, ia menjerit atas kesadarannya. Kembali di sela-sela malam yang kian menua, senja mengeja bait pelangi yang hampir mati. Ia menyatukan hidup, warna yang tercecer dengan rapi. Hingga rindu ini muncul, rindu sosok seorang ibu dan laki-laki sahabat kecilnya itu. Ia mulai bercerita pada malam tentang semua kerinduan. Kerinduan dengan pengharapan dapat kembali bersama sosok yang begitu berharga untuknya. Di penghujung hari, ketika tangisnya mulai berhenti, ia menerbangkan semua debu kesedihan. Ia lenyapkan semua kemurungan. Ia yakinkan dalam hatinya, sebelum kata usang, sebelum kalimat menghilang, ia berkata, "Ya senja, tak harus selalu mempesona, karena fajar tak jua selalu indah. Aku harus terus mengukir keindahan walau tanpa senjaku yang indah. Karena bagaimanapun setelah senja yang gelap berikutnya, aku akan menemukan senjaku yang indah. Dan aku adalah senja Januari. Dan aku adalah Senia Januari. Aku adalah senja yang meskipun tak selalu mempesona, yang meski saat ini tertahan oleh kabut ketidaksempurnaan dengan kecacatan, tapi aku pantas mengukir alur kehidupan yang sempurna tanpa cacat sedikit pun. Walau senja kelam, tapi senjaku, aku yang menjadi senja harus tetap mengukir keindahan. Oke, terima kasih semuanya bagi yang sudah mendengarkan. Kalau menurut Anda menarik, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kalau tidak menarik, jangan lupa di dislike dan di unsubscribe. Oke, terima kasih. Bye.